Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faza Maharani dan NPM 25411167 dari kelas manajemen 25B. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang fiqh munahakat. Materi ini membahas hukum, rukun, dan aspek penting pernikahan dalam Islam secara ringkas dan jelas. Arti menikah. Nikah menurut syarak sendiri adalah akad perjanjian sukarela antara lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan mereka demi membangun rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya menciptakan ikatan suci yang penuh berkah. Hukum menikah dasarnya mubah atau boleh, tapi bisa berubah jadi sunnah bagi yang mampu mengendalikan diri, wajib jika khawatir zina, makruh jika belum mampu nafkah, dan haram jika berniat menyakiti pasangan. Penjelasan ini membantu memahami kondisi ideal pernikahan. Tujuan menikah sendiri meliputi rasa cinta kasih, ketenangan hidup, pemenuhan kebutuhan seksual secara sah, serta keturunan yang halal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 bahwa harta dan anak adalah perhiasan dunia. Rukun nikah mencakup calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab qabul yang jelas dalam suatu majelis tanpa syarat tambahan. Sahnya pernikahan tergantung pada kelengkapan ini. Wali dimulai dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, hingga wali hakim jika yang lain absen. Syaratnya muslim, baligh, berakal, dan merdeka. Saksi juga harus laki-laki dengan kriteria serupa dan memastikan keabsahan. Suami wajib mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi kasih sayang, membimbing dan memimpin bijaksana. Istri bertugas taat, mengurus rumah tangga, menerima pemberian suami dengan ikhlas, serta menjaga kehormatan dan rahasia rumah tangga. Hikmah menikah sendiri menenangkan hati, menjauhi maksiat, memperluas silaturahmi, saling menyempurnakan, dan melahirkan generasi soleh yang mendoakan orang tua. Bagi individu, ini wadah tanggung jawab dan ketentraman jiwa. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Pertama, ada talak. Perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak sendiri adalah makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak sendiri ada dua, talak roji dan talak bain. Yang kedua, fasakh. Rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim. Sebab terjadinya fasakh antara lain suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. Ketiga, khulu. Perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak. Akibat khulu antara lain, khulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan dan suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Yang keempat, suami menuduh istrinya berbuat seorang dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami atas laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh, istri wajib dihukum had zina, suami istri bercerai selamanya, dan jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Yang kelima, ilah. Sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami membeli 2 hal: membayar denda lalu kembali pada istrinya, atau menceraikan istrinya. Yang keenam, zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istri, engkau tampak olehku oleh seperti punggung ibuku. Akibat zihar adalah suami haram campur dengan istrinya. Adapun halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan: memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keenam, hadanah. Merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum memayis, maka
istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Idah masa menunggu bagi seorang istri janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak, sebab kalau hamil masa idahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak. Macam-macam masa idah bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, bagi istri yang datang bulannya masih lancar, bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, bagi istri atau janda yang sudah pernah dicampuri. Hak istri pada masa idah. Bagi istri atau janda yang telah rajih, maka mereka mendapatkan tempat pakaian atau nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Bagi istri yang tinggal mati suaminya, pada idah mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Rujuk kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh, dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Sunnah apabila dengan rujuk kembali baik. Makruh jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Rukun rujuk sendiri: istri yang sudah pernah dicampuri, yang dapat dirujuk istri yang ditalak rajih, masa idahnya belum habis, istri yang dirujuk itu tertentu. Jika karena menjatuhkan talak pada beberapa istrinya, yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Lafaz rujuk harus dengan lafaz yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.